Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera bagi kita semua. Ini para tokoh semua. Ada Pak Yudi Krisnandi, ada Mas Toto, ada Pak Firdaus, Ketua Umum, dan tokoh-tokoh pers yang sekarang hadir. Saya ini bukan akademisi murni, saya juga pernah di media. Saya pernah menjadi ombudsman Javapos Group bersama radar-radarnya. Mungkin hanya dua orang yang bukan dari wartawan yang jadi ombudsman pengawas. Waktu itu saya dan Mas Hinca Panjaitan. Itu ditunjuk sendiri oleh Pak Dahlan Iskan untuk ngawasi Javapos Group. Kebetulan saya juga pernah menjadi Dewan Pengawas atau Komisaris Utama Kantor Berita Antara yang pertama. Karena LKBN Antara itu dulu wujudnya nggak jelas, lalu jadi Perum. Saya adalah Ketua Dewan Pengawas pertama. Ya waktu itu kami memilih direktur utamanya adalah Pak Mukhlis, Ahmad Mukhlis Yusuf, yang sekarang jadi anggota Dewan Pakar juga di SMSI. Itu. Selain itu saya juga aktif nulis punya kolom di Surabaya Post waktu saya jadi awal-awal dosen. Karena saya jadi dosen tuh tahun 87 dan biasanya nyari uang tambahannya itu nulis artikel di Surabaya Post dan siaran di Radio Suara Surabaya. Suara Surabaya dulu kami punya program literasi semacam literasi begitu, literasi media. Kalau pagi itu yang siaran orang Malang, temannya Pak Toto, yaitu yang Golden Ways itu Mario Teguh. Dan kalau sore, Selasa sore acara kami, acara saya sama Siri Kitsah waktu itu. Kami bersaing ratingnya, tapi alhamdulillah waktu itu tinggi rating kami di Surabaya menurut hasil Nielsen. Ini sekedar ngomong tentang di luar saya sebagai dosen ya. Kalau dosen di UNER ya sejak 87 dan jadi guru besar sejak tahun 2015, 1 Oktober 2015. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, memang ini ide kami dengan Pak Firdaus. Diskusi tentang kenapa kita harus membahas tentang media baru khususnya podcast. Kenapa podcast sebagai media baru ini penting kita bahas terutama oleh SMSI. Karena podcast ini luar biasa. Apa luar biasanya? Ini akan saya sampaikan. Pertama, besok tanggal 9, salah satu tokoh podcast itu akan diadili di Jakarta Utara karena dianggap dalam konten podcastnya melanggar Undang-Undang ITE. Sudah menjadi terdakwa teman kita Mas Rudi Kamri. Jadi dan itu sebenarnya tidak sendirian, Mas Rudi itu tidak satu-satunya. Dulu juga ada yang beberapa sempat dipanggil dan sebagainya. Deddy Kobuser pernah juga mau dilaporkan. Kalau nggak salah Mas Abraham Samad juga pernah dipanggil-panggil terkait dengan konten podcastnya. Saya yakin mungkin Mas Heru Subeno juga pernah juga mungkin mau dilaporkan atau di apa. Dan itu real, itu real. Nah teman-teman yang saya hormati, kalau kita bicara mengenai teknologi digital dan media baru, laporan Reuters dan Oxford awal tahun kemarin, kira-kira bulan Mei 2025 ini, Reuters itu mengatakan bahwa setelah mereka melakukan riset di 14 ke-14 ya, risetnya ke-14 di 48 negara dengan responden 100.000, mereka mengatakan bahwa sekarang ini terjadi perubahan besar. Tadi sebenarnya sudah dibahas, tapi ini biar kelihatan bahwa kita mengquote Reuters gitu ya. Smartphone itu sekarang sebagai perangkat utama, bukan lagi layar TV atau koran gitu, tapi smartphone. Di Inggris 37% warga Inggris UK itu menggunakan smartphone untuk pagi hari pertama untuk mencari berita, itu smartphone. Amerika 39%. Mungkin Indonesia ini datanya lebih besar dibandingkan mereka. Karena terus terang, Indonesia ini lebih adaptif dan lebih cepat dibandingkan dengan Amerika. Itu. Jadi ini sekarang menurut Digital News Report dari Reuters dan Oxford, itu ada perpindahan besar. Dan tahun 2025 merupakan tahun awal di mana
TV sudah dikalahkan oleh smartphone. Itu di Amerika dan Inggris. Saya yakin di Indonesia mungkin malah kalau datanya akurat bisa lebih cepat dibandingkan mereka. Itu. Nah, ini perpindahan besar ya, perpindahan besar. Lalu muncul yang namanya fenomena newsfluencer, orang-orang yang berpengaruh karena mereka adalah orang-orang yang sering muncul di berita dan sering muncul menganalisis berita. Dan itulah orang-orang yang ada di podcast sebenarnya kalau di Indonesia. Termasuk kalau di sini yang hadir ada Mas Harsubeno. Harusnya juga hadir yang Mas Abraham Samad. Jadi pertama kali di Amerika Serikat media sosial nyalip TV itu tahun 2025 ini. Perbandingan orang nonton TV dengan orang menggunakan media sosial untuk cari beritanya itu sudah 54 lawan 50. Itu di Amerika. Mungkin di Indonesia lebih besar daripada Amerika. Karena Amerika itu kadang-kadang agak konservatif perubahan-perubahan penggunaan teknologi itu. Ya, ini laporan dari Reuters. Jadi begini, sekarang ini ada perubahan perilaku audiens di era digital. Kalau dulu produk centric, jadi semua itu ya tergantung produknya. Publik akan mengkonsumsi konten apa saja yang diproduksi oleh media. Maka lalu kalau nonton TV-nya Mas Toto, TV One ya udah ikuti semua konten-konten yang ada di TV One. Sekarang tidak, sekarang bukan produk sentrik, tetapi consumer sentrik, di mana publik hanya akan mengambil atau mengkonsumsi konten yang mereka inginkan, dan itu mereka cari sendiri. Dan kadang-kadang dibantu oleh algoritma. Jadi algoritma ikut membantu. Kalau saya suka terhadap konten-konten yang mengkritisi pemerintah, saya didekatkan dengan konten-konten itu dan didekatkan dengan akun-akun dan saluran-saluran yang kritis terhadap pemerintah. Sehingga disitulah ada perubahan. Di era digital ini orang semakin sikapnya semakin mengeras. Kalau dia cenderung ke A, dia semakin mengeras dan dibenarkan kecenderungannya ke A karena dia didekatkan dengan konten-konten dan didekatkan dengan saluran-saluran yang sesuai dengan pilihannya. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi itulah makanya ini menjadi menarik kalau kita bicarakan. Angka-angka yang kemarin teman-teman Mastel kumpul, ya Mastel ini Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, mereka kemarin juga melakukan diskusi besar seperti kita. Mereka menunjukkan bahwa pangsa pasar internet itu naik di Indonesia, naik terus pangsa pasarnya. Kemudian belanja iklan untuk yang online juga naik terus. 77,8% total belanja iklan media di Indonesia diambil oleh teknologi digital, oleh platform-platform digital. 70%-nya dikuasai oleh platform global. Itu. Makanya ini jadi perhatian kita bahwa ada persoalan perubahan-perubahan bisnis di mana yang dulu katakanlah seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi Krisnandi tadi mengkritisi bagaimana MNC, bagaimana kelompok-kelompok besar televisi dan sebagainya. Sekarang TV-TV itu masih hidup aja syukur. TV-TV itu masih bisa survive, mempertahankan karyawannya, itu aja syukur. Karena sudah berubah semua sekarang. Itu yang terjadi. Nah, teman-teman, sekarang ini kalau menurut Elon Musk, you are the media. Anda media. Anyone can be jurnalis. Semua bisa jadi jurnalis. Semua bisa jadi media. Jadi ini membuat lalu orang itu punya kesempatan untuk partisipasi menjadi pelaku-pelaku komunikasi. Nah, salah satu yang menonjol di Indonesia adalah podcast. Podcast adalah salah satu bentuk jurnalisme baru di era digital. Karena boleh dikatakan ada sih podcast yang tidak menggunakan etika jurnalistik, ada. Tapi yang mereka mencoba untuk sesuai dengan etika jurnalistik juga tidak sedikit. Maaf, saya minum. Misalnya Mas Hersu mungkin pakai etika jurnalistik. Katakanlah Pak Karni, dia sudah tidak lagi ILC-nya di TV One, tapi dia bikin sendiri, pakai itu etika jurnalistik. Banyak yang pakai etika jurnalistik. Mas Riza Mustari yang dengan Pak Mahfud MD, dia cerita bagaimana semuanya dia
dia hati-hati betul kontennya, dan kemudian harus mencoba untuk cover both side. Kalau pembicaranya, narasumbernya ngomong A, dia mencoba untuk mengarahkan untuk B supaya cover both side. Artinya etika-etika untuk imparsialitas itu dijaga. Walaupun mungkin juga ada yang podcast-podcast yang tidak. Nah, persoalannya adalah di luar negeri juga berkembang podcast, tapi memang Indonesia ini, mohon maaf, harus saya sampaikan, Indonesia menempati posisi terdepan secara global dalam mengkonsumsi podcast. Ini menurut Grok yang saya ambil beberapa hari yang lalu. Jadi menurut We Are Social Februari 2025, 80,6% populasi Indonesia menggunakan internet, dan 42,6% berusia 6 tahun ke atas itu tiap minggu mendengarkan atau menggunakan podcast atau mengikuti podcast, melebihi rata-rata persentase global. Jadi persentase global kalau dibandingkan antara pengguna internet sama pengguna podcastnya, kita ini di atas rata-rata global. Jadi Indonesia memang menarik kalau kita bicara mengenai podcast. Jadi Indonesia menjadi Indonesia sebagai negara dengan konsumsi atau konsumen podcast terbanyak di dunia. Ini menurut catatan ya, Oktober 2024 proporsi mencapai 40,6%. Nah, sekarang meningkat menjadi proporsinya ini di bawah, sekitar sebanyak sampai 53%. Saya tunjukkan pakai gambarnya Mbak Najwa Shihab. Sebenarnya podcast Indonesia yang mendominasi banyaknya laki-laki. Tapi ya supaya agak adem lah sore ini, saya gambarnya Mbak Najwa Shihab. Ini termasuk podcaster dari 10 besar yang muncul. Jadi di Indonesia ini ada 10 podcaster yang subscribersnya melebihi media-media konvensional yang besar-besar. Anda tidak pernah bisa membayangkan gimana Deddy Corbuzier punya subscriber 22 juta. Bagaimana ada media yang pelanggannya 22 juta. Ini kan besar sekali. Gitu loh. Deddy Corbuzier, dia bukan wartawan dulu, tapi dia dipercaya oleh publik, oleh anak-anak Gen Z, oleh anak-anak milenial. Denny Sumargo 5,6 juta, agak langsung anjlok ya. Memang paling populer Deddy Corbuzier. Panji Pragiwaksono 4 juta. Dion dan Indra 3,5, Raditya Dika 2,8, Najwa Shihab ini 2,5 juta. Gita Wirjawan, mantan menteri yang cerdas gitu, dan dia punya podcast yang cukup bagus, 1,5 juta. Vincent dan Desta 1,2 juta. Raffi Ahmad 1 juta. Ini semua adalah hal yang menarik. Artinya mereka ini sekarang adalah news leader tadi, news influencer tadi. Karena bisa menganalisis berbagai berita. Nah, teman-teman, mengapa podcast kok populer? Karena memang podcast itu mudah, aksesibilitasnya mudah dicari sekarang, ataupun kadang-kadang di-share sama orang link-linknya begitu ya. Jadi mudah diakses kapan saja, dari mana saja, lewat perangkat sederhana HP yang harganya 1 juta juga bisa. Karena smartphone itu bisa 1 juta, sekarang ada yang 1 juta. Baru maupun yang second, apalagi second. Formatnya personal dan menarik, sehingga menciptakan koneksi emosional. Kalau ngikuti Mas Harsu seolah-olah jadi temannya Mas Harsu gitu kan. Kalau ikut Pak Abraham Samad seolah-olah menjadi sahabatnya Pak Abraham Samad. Kalau ikut Gita Wirjawan seolah-olah jadi partner diskusinya beliau. Jadi ini kedekatan personal gitu ya. Pendekatan personal beda dengan kalau membaca tulisan di media-media online. Ya, dan fleksibel, efisien, independen. Apa maksudnya efisien? Murah. Kalau dulu yang namanya bikin TV itu hanya konglomerat yang bisa. Hanya oligarki yang kuat bisa bikin TV. Tapi bikin podcast, siapapun mampu, asal dia punya kemampuan cara mengelolanya, dan kemudian ya mungkin modal tidak terlalu besar. Sehingga sekarang podcast tuh banyak sekali. Ya, walaupun kecil-kecil, banyak sekali. Tapi itu bagian dari diversity of content dan diversity of ownership. Karena pemiliknya juga di mana-mana. Bahkan mungkin teman-teman SMSI yang punya media online di daerah juga bisa sekaligus bikin podcast.
Itu. Kontennya beragam, spesifik, informasinya mendalam, karena bisa menganalisis, wawancara dengan pakar, diskusi panjang. Kalau TV itu saya sering diundang TV-nya Mas Toto ya. Kadang-kadang untuk bicara itu hanya dibatasi 15 menit dan itu pun terpotong iklan, terpotong macam-macam. Itu kadangkala memang ya tidak bisa mendalam dan jelas. Kan di dalam jurnalistik itu kan yang namanya factuality, sesuatu sesuai dengan fakta itu kan salah satunya adalah truth, benar. Disebut benar itu kalau akurat dan komplit. 5W1H komplit. Televisi kita itu bagus tapi sering nggak komplit karena apa? Karena dipotong-potong. Waktunya pendek tapi di podcast kita bisa mendalam. Kalau ngikuti podcastnya Pak Gita Wirjawan misalnya atau podcastnya Mas Abraham bisa mendalam, Mas Akbar Faisal bisa mendalam karena dia tidak terbatas oleh waktu dan tidak dikejar-kejar iklan dan independen. Apa maksudnya independen? Karena biayanya murah, tidak ada lagi tekanan terhadap iklan, tekanan sponsor, tekanan pemilik. Kalau televisi mohon maaf, yang namanya Metro TV ya tidak pernah akan mengkritik Nasdem. Yang namanya TV One ya tidak akan pernah mengkritik persoalan-persoalan yang terkait dengan Pak Abu Rizal Bakri, kan begitu. Tapi kalau podcast ini dia tergantung siapa yang diajak diskusi gitu ya. Dia lebih terbuka dan banyak macamnya. Inilah makanya demokrasi itu sebenarnya ikut terbantu oleh podcast ini karena kedalaman informasi dan kontrolnya pada audiens. Karena halayak bisa milih episode mana yang mau dilihat. Bahkan kadang-kadang yang menarik lalu dipotong dan di-share kemana-mana. Dan itulah kekuatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi sayangnya podcast sebagai media jurnalistik ini berisiko dikriminalisasi. Tadi saya contohkan, ini saya gambarkan Mas Rudi Kamri. Besok tanggal 9 Mas Rudi Kamri itu jadi terdakwa. Sudah jadi terdakwa, kemarin sudah beberapa kali di sidang ya, di Jakarta Utara. Saya diminta tanggal 9 untuk jadi ahlinya supaya kenapa podcaster ini harus kena sanksi Undang-Undang ITE padahal yang bicara yang dianggap kontennya bermasalah itu narasumbernya, tapi selalu yang namanya podcasternya ini kena Undang-Undang ITE karena dikait-kaitkan dengan pasal 55 yaitu penyertaan. Nanti akan saya sampaikan. Memang dalam apa yang ingin saya sampaikan ini satu adalah apa yang harus kita lakukan dalam kondisi sekarang. Ketika kalangan podcaster seringkali jadi objek kriminalisasi. Pak Abraham Samad juga pernah dipanggil. Mungkin yang lain-lain juga nanti akan dipanggil. Nah, yang jelas yang besok di sidang nih, sekarang baru di sidang nih Mas Rudi. Ini juga wartawan dulu, wartawan TVRI Mas Rudi ini, penyiar TVRI dulu. Nah, ini berisiko dikriminalisasi karena dan ketika dikriminalisasi jadi masalah, itu kanal YouTube-nya, akunnya disita oleh polisi. Ketika disita berarti apa? Subscribers-nya juga ikut tersita karena harus tidak bisa lagi dipakai. Sehingga kalaupun dia sekarang melakukan podcast lagi, harus menggunakan akun baru, YouTube baru. Dengan subscribernya yang jumlahnya kembali ke nol. Ini yang terjadi gitu ya. Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan media-media yang sebenarnya mereka ini adalah juga tadi saya katakan bisa berprinsip menggunakan jurnalistik. Nah, di situ. Nah, tapi ini memang juga ada yang podcast-podcast yang menyalahgunakan kebebasan malah dipakai untuk propaganda penyebaran kebencian juga ada. Nah, tentu kita membedakan yang mengikuti kode etik, mengikuti etika jurnalistik dengan yang sembarangan, yang seperti itu ya. Ini semua karena juga ada keterbatasan verifikasi fakta. Tadi dikatakan ada yang hanya 3 orang, tapi banyak juga podcast yang serius. Ada verifikasi, ada tim editorial, ada proses verifikasi yang ketat. Dan sebelum ditayangkan dia dicoba dulu diverifikasi, diedit, dilihat benar atau tidak. Itu ada yang seperti itu. Jadi ini semua tergantung. Apalagi kalau misalnya mengikuti
prinsip objektivitas dan kehati-hatian. Cuman teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, di Indonesia ini kecenderungan karena adanya pembelahan politik, karena adanya keributan politik, kadangkala orang kalau sudah berseberangan, dianggap berseberangan secara politik, itu mudah sekali untuk dikriminalisasi, dilaporkan. Jadi masyarakat kita ini sensitif, mudah ngelaporin, dan selalu yang dipakai untuk melaporkan itu Undang-Undang ITE. Kebetulan saya ikut membuat Undang-Undang ITE. Saya ketua panja Undang-Undang ITE dari pemerintah tahun 2016 ketika direvisi pertama. Ketika dibuat tahun 2008 saya ikut diskusi-diskusinya. Tapi saya tidak sebagai panitia atau apa, tidak. Tapi baru 2016 saya ketua panjanya, pernah juga membuat apa ini semacam tolok ukur cara memberikan pemahaman tentang Undang-Undang ITE berdasarkan kesepakatan Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkominfo tahun 2021. Waktu itu Pak Menko Polkam Menko Polhukam yang mengundang, lalu membuat itu, lalu kami membuat draftnya, dan draftnya akhirnya menjadi kesepakatan Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkominfo bahwa pengertian pasal-pasal ini seperti ini. Kami buat waktu itu, saya ketuanya, dan akhirnya pasal-pasal yang di undang di apa ini SKB bersama itu menjadi bagian dari Undang-Undang ITE yang baru, yang kemarin di revisi kedua tahun 2024. Jadi kadang-kadang memang kita harus hati-hati sekali. Sudah hati-hati saja itu juga masih dilaporkan. Karena memang kecenderungan masyarakat kita ini mudah sekali melaporkan dengan interpretasi dia sendiri. Tidak kena Undang-Undang ITE aja dianggap kena Undang-Undang ITE. Itu yang sering terjadi. Nah, oleh karenanya memang perlu meningkatkan kualitas dan peran podcast. Dan ini di sini nanti SMSI akan punya peran besar bagaimana meningkatkan kualitas dan peran podcast. Karena bagaimanapun juga podcast itu seringkali pelakunya atau mereka-mereka yang bekerja di sana itu adalah istilahnya ada displaced jurnalis. Jurnalis yang terlempar dari industri media. Bukan jurnalisnya itu buruk, tidak. Jurnalisnya itu pinter. Tapi industri media karena terdisrupsi, karena perkembangan AI, karena efisiensi, banyak jurnalis-jurnalis pinter itu tidak lagi dipakai lagi. Sehingga akhirnya jurnalis-jurnalis yang pinter inilah kemudian mengembangkan diri tetap konsisten pada profesi jurnalistiknya, tapi tidak di industri, tidak di perusahaan pers atau perusahaan media, tapi bikin sendiri, yaitu namanya podcast. Bersama dengan lingkungannya, mungkin 5 orang, 3 orang, atau mungkin lebih dari itu. Nah, ini sebenarnya podcast itu bisa menjadi keragaman suara karena banyak yang pakai, dan juga bisa edukasi pada audiens ya karena kemudahan. Nah, persoalannya adalah regulasinya itu loh yang belum ada, dan podcast akan lebih bagus kalau kolaborasi dengan media-media mapan, serta akan menjadi lebih dipercaya ketika transparan di dalam pendanaan. Karena ini terkait dengan bias kepentingan maupun juga reputasi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kaitkan sekarang dengan Undang-Undang ITE supaya ini menjadi perbincangan kita. Podcast hampir sama dengan media-media online yang tadi dikatakan belum mendapatkan verifikasi dari Dewan Pers. Itu kalau beritanya salah, sama-sama masih bisa kena Undang-Undang ITE karena dianggap bukan pers yang diakui oleh Dewan Pers. Yang dimasukkan di dalam list websitenya Dewan Pers sebagai pers, institusi pers yang diakui. Biasanya kalau belum diakui, maka bisa bukan hanya sulit untuk dapat dana dari atau sponsor dari pemerintah daerah, tapi juga bisa kena Undang-Undang ITE. Sama, podcast juga sama. Nah, dalam konteks seperti ini kita perlu paham persis Undang-Undang ITE itu ada kata-kata dengan sengaja. Dengan sengaja ini jangan diartikan hanya sadar bahwa mereka menyebarkan informasi,
sengaja nyebarkan informasi, bukan. Dengan sengaja ini berarti apa? Ada kesadaran, ada malicious intent, ada niat jahat. Apa niat jahat untuk melakukan kejahatan yang melanggar undang-undang, yaitu kalau misalnya fitnah, melakukan fitnah. Jadi bukan hanya menyebarkan informasi. Nah, kadangkala memang seringkali dipakai pasal 55. Jadi media itu kena gara-gara ada pasal 55 KUHP. Pasal 55 KUHP. Ini perlu dikaji nih, perlu dikritisi. Emang makna pasal 55 itu cocok untuk diterapkan ke media online maupun podcast? Apa benar bahwa kalau ada berita atau ada narasumber bicara kemudian di quote disiarkan, disampaikan itu lalu orang kena pasal 55 seolah-olah si wartawan atau podcaster ataupun media online itu ikut memiliki kejahatan, bersama-sama melakukan kejahatan. Karena kan pasal 55 itu ikut serta dalam kejahatan. Nah, ini perlu ada diskusi ya, didiskusi. Yang penting sebenarnya kalau saya sebagai kebetulan dosen sejak 87, dosen yang terkait dengan jurnalistik dan juga dengan hukum media, kalau wartawan atau media atau podcaster itu memiliki narasumber dan narasumber itu bicara, berarti dia di situ ada fakta psikologis. Faktanya apa? Ada fakta narasumber. Bahwa ada fakta narasumber yang diundang bicara, itu fakta. Perkara bicaranya itu bermasalah, itu kan bermasalah menurut siapa, dan itu adalah urusannya narasumber, bukan dari perintah dari podcaster atau wartawan. Tanggung jawab ada di mana narasumber. Nanti akan kita lihat apakah itu namanya adalah realitas psikologis, realitas yang ada di benak psikologi dari narasumber itu sendiri, yang diproses oleh narasumber itu sendiri, gitu ya. Dan ada juga realitas sosiologis, itu kalau yang medianya yang untuk memprosesnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya agak ingin cepat. Jadi memang ini kalau media online kemudian podcast itu kena undang-undang ITE, ini jelas akan mengurangi yang namanya kontrol ataupun juga kritik kepada pihak-pihak tertentu. Sebenarnya kan kontrol kritik itu kan bukan niatnya jahat, ingin menjatuhkan atau ingin menghancurkan, kan bukan, tapi itu bagian dari semacam tanggung jawab moral untuk mengingatkan supaya orang yang punya niat baik itu tetap pelaksanaannya menjadi baik, karena kita ingatkan, kita beri peringatan sehingga mereka menjadi cerdas, sehingga mereka menjadi hati-hati, sehingga mereka menjadi lebih bijaksana dalam membuat kebijakan. Jadi sebenarnya kan kritik itu bukan lalu ingin menghancurkan atau merongrong, kan bukan. Nah, mari kita sekarang mengkritisi pasal 55. Pasal 55 KUHP ini dibuat oleh negara Belanda tahun 1881. Yaitu delik penyertaan itu tahun 1881. Berlaku di Indonesia atau di Hindia Belanda tahun 1918. Saya yakin ahli hukum waktu itu nggak pernah membayangkan ada podcast. Bahkan mungkin nggak membayangkan tentang televisi seperti di Indonesia. Apalagi media online gitu ya. Nah, ini makanya apakah normanya itu cocok? Disebut orang itu melakukan delik penyertaan di dalam pidana itu kalau ada meeting of mind, ada ketemu persekongkolan, pikiran bersama ingin dari para pelakunya itu bersekongkol untuk melakukan kejahatan. Apakah ada yang namanya wartawan, wawancara, ataupun juga media online wawancara dengan seorang, dengan narasumber, begitu pula podcast, itu persekongkolan. Itu di situ. Dan persekongkolan itu bukan sekedar sengaja atau sadar, tapi ada actual malice, niat jahat. Niat jahat bersama-sama untuk melakukan perbuatan pidana, untuk menghancurkan nama baik orang, misalnya kalau pencemaran nama baik. Atau niat jahat untuk menyebarkan kebencian, permusuhan berdasarkan sara. Kalau itu tidak ada niat jahat, ini tidak bisa. Karena yang sering terjadi di lapangan,
itu kadang-kadang hanya salah omong. Hanya orang salah omong, udah di capture, diviralkan, atau dipotong, diviralkan. Lalu tekanan kepada polisi, tekanan kepada penegak hukum untuk menangkap. Itu yang sering terjadi. Nah, inilah makanya kita harus mengkritisi, jangan sampai teman-teman kita, saudara-saudara kita yang fungsinya melakukan jurnalistik untuk mencerdaskan bangsa, untuk memberikan pencerahan, untuk mengingatkan supaya para mengambil kebijakan itu hati-hati, cerdas, dan bijaksana, tapi kena undang-undang ITE. Nah, padahal di dalam konsepsi hukum secara global dan secara internasional, di Amerika ya, di beberapa negara-negara Anglo-Saxon itu berlaku yang namanya kalau kita menyampaikan fakta itu bukan pidana. Walaupun fakta itu mungkin buruk atau fakta itu menyakitkan, fakta itu membuat tersinggung orang. Termasuk fakta itu apa yang diucapkan orang, itu fakta. Nah, fakta itu bukan sesuatu yang kalau kita sampaikan lalu dipidana. Makanya di istilah dalam dalam hukum di Amerika ya, itu ada istilah bahwa truth is absolute, it's an absolute defense of liable cases. Kebenaran itu adalah absolute defense, cara untuk membela diri bagi media maupun kita semua. Kalau udah menyampaikan ini loh kebenaran, dasarnya benar kebenaran, itu bukan defamation, bukan libel, bukan pencemaran nama baik, gitu ya. Namanya juga kebenaran kok. Itu yang harus disampaikan dan itu sudah menjadi semacam nanti akan kita bahas itu di diskusi-diskusi berikutnya terkait dengan hukum ini. Dan banyak itu yang akan kita terkait dengan hukum. Memang sebenarnya di satu sisi seringkali media-media kita, podcast kita, online kita kena undang-undang ITE, tapi penerapannya sebenarnya keliru. Undang-undangnya tidak dimaksudkan seperti itu. Yang disasar itu sebenarnya adalah penjahat-penjahat kriminal yang benar-benar memang membahayakan masyarakat di Indonesia, tapi seringkali yang kena adalah orang-orang yang salah ngomong, yang tidak punya niat aktual melis seperti itu. Itu yang sering terjadi. Bahkan lebih dalam lagi sebenarnya kalau kita bahas tentang undang-undang ITE banyak sekali kesalahpahaman maupun juga penerapan yang keliru, dan itu sebagian besar penerapan yang keliru itu terjadi di seluruh Indonesia. Saya ini keliling dari Aceh sampai ke Kalimantan Barat, sampai ke Kepulauan Riau, pernah membantu teman-teman yang kena undang-undang ITE, termasuk di Jawa Timur, di Bantul, Jogja, dan tentu saja di Jakarta yang paling sering. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana dengan narasumber podcast atau narasumber media online? Seringkali narasumber pun bisa dikenakan karena pasal 55 tadi. Termasuk yang kasusnya Rudy Kamri ini narasumbernya yang dianggap sebagai bermasalah, lalu Rudy Kamrinya kena. Yang besok itu saya diundang di Pengadilan Jakarta Utara itu. Narasumber diwawancara media, jawab dengan mulutnya, tiba-tiba kena undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Saya tunjukkan undang-undang ITE itu di bagian menimbang, ketika Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, waktu kami membuat undang-undang ITE itu, ini undang-undang ini dibuat untuk apa? Untuk mengantisipasi terhadap perkembangan teknologi, terutama munculnya perbuatan hukum baru. Jadi teknologi itu memunculkan kehidupan baru dan perbuatan hukum baru. Apa itu perbuatan hukum baru? Dulu tidak ada perbuatan hukum itu, sekarang ada. Apa itu? Adalah transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan komputer dan jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Zaman Belanda nggak ada, KUHP nggak ngatur itu karena dulu nggak ada yang namanya jaringan komputer. Baru mulai tahun 2008 Indonesia punya undang-undang ITE. Artinya yang kena transaksi elektronik, perbuatan-perbuatan yang diatur dalam transaksi elektronik itu yang benar-benar menggunakan komputer dan jaringan komputer pelakunya, perbuatannya. Nah, wawancara itu kan orang ngomong ditanya, orang jawab.
itu jawab itu kan sejak zaman dulu sudah ada. Nggak pakai jaringan komputer cara jawabnya. Jawab kepada wartawan yang bertanya atau narasum atau broadcaster yang bertanya itu kan dengan lidah, dengan bibirnya tanpa pakai komputer. Disebut pakai komputer tuh kalau saya nulis di laptop saya atau di HP saya lalu saya send, saya kirim, nah itu namanya pakai jaringan komputer. Tapi ketika saya diwawancara oleh Deddy Kobuser, saya diwawancara oleh Mas Heru Subeno, itu aman karena saya ngomong itu nggak pakai jaringan komputer. Yang pakai jaringan komputer adalah podcasternya. Tapi itu pun dia tidak bersekongkol, actual malice untuk membuat kejahatan. Jadi di sini kita perlu paham betul penggunaan apa ini undang-undang ITE ini seringkali diterapkan secara salah. Nah, sekarang masuk kepada terakhir apa yang harus dilakukan oleh SMSI. Saya bercerita, saya diskusi dengan Pak Firdaus, Pak Ketum, bahwa SMSI ini bisa punya peran, mohon maaf, teman-teman yang dari PWI, lebih besar dari PWI. Bisa lebih besar dari PWI. Walaupun ketua PWI-nya itu dulu saya yang ikut menunjuk Mas Munir itu jadi ketua antara di Jawa Timur sampai kemudian jadi direksi lalu sekarang di ketua PWI itu Mas Munir dari Surabaya, dari Madura itu saya ikut punya peran. Tapi saya tidak ingin mengecilkan PWI-nya, tapi saya bisa mengatakan bahwa SMSI ini bisa berperan lebih besar dibandingkan PWI atau yang lain-lain. Yaitu kalau kita menjaga kemerdekaan pers ini dan kebebasan berpendapat dan berdemokrasi sesuai perkembangan teknologi digital sekarang. Jadi SMSI bisa menjadi sarana advokasi nilai-nilai jurnalistik untuk media baru, untuk jaga media baru, baik meningkatkan kualitas jurnalistiknya supaya mereka ini benar-benar yang nanti yang sesuai dengan kaidah jurnalistik bisa menjadi anggota SMSI, ataupun kalau mereka yang sudah sesuai dengan anggota SMSI ini kemudian terganggu oleh undang-undang ITE dan undang-undang lain, kita bisa advokasi. Jadi SMSI bisa jadi wadah untuk self verification, memverifikasi para pelaku-pelaku ini untuk kami sudah cocok belum, sudah sesuai belum dengan kaidah jurnalistik. Kalau sudah berarti nanti kita menilai bahwa ini bagian dari pers sebagaimana kita lakukan. Jadi SMSI bisa nanti melakukan judicial review juga. Bukan mengubah undang-undang. Mohon maaf tadi kalau harus bikin undang-undang, saya 15 tahun di Komdiji di Kominfo jadi staf ahli menteri dengan 4 menteri ya, 5 dengan Pak Mahfud terakhir karena saya bantu Pak Mahfud juga. Itu saya nunggu undang-undang penyiaran tuh nggak selesai-selesai sampai sekarang. 15 tahun. Apalagi mau undang-undang media sosial dan sebagainya. Bolehlah kita berharap, tapi mandek dan apa ini lemot sekali di pembuatan undang-undang kita itu. Makanya saya malah justru ya sudah kalau begitu judicial review aja. Karena undang-undang pers juga banyak yang nggak mau diubah-ubah di UTUT. Tapi kalau di judicial review pengertian persnya masuk itu yang namanya media-media baru itu masuk secara automatically atau mungkin dengan verifikasi yang lebih ringan dibandingkan dengan yang sekarang. Jadi dengan pengertian persnya saja. Jadi SMSI bisa menampung dinamika jurnalistik di era digital ini sehingga kita tokoh-tokoh kayak Mas Abraham Samad, tadi Mas Heru Subeno udah masuk ya. Mas Abraham Samad, tokoh-tokoh besar ini yang di podcast ini. Itu jadi anggota SMSI atau kita tampung di SMSI. Sehingga SMS ini punya media online yang tersebar di Indonesia besar banyak, tapi juga punya tokoh-tokoh. Itu yang ingin saya sampaikan bahwa ini arahnya ke sana supaya apa? Ya demokrasi berkembang. Tokoh-tokoh itu tidak juga jalan sendiri-sendiri, tapi kita bersama-sama gitu ya. Tapi juga untuk media-media yang lain yang sudah bergabung, ya kita tingkatkan kualitasnya, kita tingkatkan kebutuhannya gitu. Nah itu sehingga nanti kita memang perlu memperjuangkan legalitas dari media baru atau podcast sebagai pers sehingga mereka tidak mudah terancam seperti yang terjadi sekarang. Ini nanti kita bahas di pertemuan yang lain karena agak terkait dengan hukum nanti saya terlalu lama gitu ya. Tapi yang jelas memang banyak batu uji yang bisa kita pakai untuk memasukkan pemahaman pers baru ini bahwa
itu yang namanya podcast itu jurnalistik. Walaupun saya sempat berdebat sama mantan dirjen yang terkait dengan persoalan pers ya, saya tetap kekeh bahwa ini adalah perkembangan digital di mana banyak sekali wartawan-wartawan yang berprofesi mengembangkan jurnalistik sudah tidak mampu lagi dia bergabung dengan media-media besar, perusahaan-perusahaan yang mereka juga kesulitan finansial, maka mereka lalu membuat pers sendiri, yaitu pers baru yang namanya salah satunya namanya podcast dengan yang sangat murah dan bisnisnya juga lebih lebih memungkinkan gitu ya. Nah, itu bisa kita turut dorong dan kita kembangkan. Memang kalau sekarang bahwa media baru seperti podcast maupun juga media online milik teman-teman yang ada di daerah itu diperlakukan berbeda dengan pers besar, itu berarti bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dan juga pasal 1 ayat 3. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tidak ada pengecualian. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini pasal 28 ayat 1. Tapi Anda lihat, kalau Mas Hersu di Tempo, dia kerja di Tempo, dia dilindungi undang-undang pers. Tapi ketika dia pakai Mas Hersu hanya pakai podcastnya, sekarang tidak dilindungi oleh undang-undang pers. Padahal sama-sama wartawan, sama-sama jurnalis, sama-sama menggunakan etika. Tapi ketika dia pakai organisasi perusahaan yang dulu diakui, nah sekarang ketika tidak, itu bisa berbeda konsekuensi hukumnya. Nah, disinilah justru suara-suara gaung penjaga demokrasi perlu kita sampaikan lewat SMS ini. Karena media baru itu sebenarnya juga tempat menampung para jurnalis. Dia homeless media. Dia tidak punya wadah besar, tapi dia tempat menampung para wartawan dan juga pendatang-pendatang baru ya. Kadang-kadang bukan wartawan yang seperti Denny Sumargo bukan wartawan, Deddy Corbuzier bukan wartawan. Tapi memang namanya dunia komunikasi kan terbuka. Itu. Nah, inilah maka lalu penting kalau nanti sudah menjadi institusi pers itu akan menjadi punya peran yang sangat besar dan tentu saja ini kami sangat berharap dengan Pak Toto yang ada di Dewan Pers bisa lebih terbuka dengan teman-teman di media baru, termasuk bagaimana nanti kalau kami melakukan judicial review itu hanya pengertian pers, syarat jadi pers itu yang mungkin yang akan kita batu uji lalu kita coba untuk pemahamannya sesuai dengan perkembangan. Kalau tanpa itu maka akan equality before the law itu jauh. Jadi tidak inequality before the law. Jadi ada ketidaksamaan di depan hukum antara mereka yang ada di organisasi lama, perusahaan-perusahaan institusi pers lama dengan yang baru. Itu jelas kalau itu dibiarkan inequality before the law ini tidak sesuai dengan azas-azas demokrasi. Kira-kira demikian. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.